Cewek. Masih. Komnas Perlindungan Anak secara mandiri telah menerima 2.739 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Anak dan perempuan silih berganti jadi korban. Telah bertahun-tahun dibahas, namun RUU atau Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tidak kunjung disahkan. Salam perjuangan, salam anti kekerasan seksual. Saudara-saudaraku, Indonesia darurat kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual bukanlah suatu hal yang asing untuk diperbincangkan. 78 tahun sudah Indonesia merdeka, Indonesia terbebas dari penjajah. Lantas, mengapa Indonesia tak kunjung bebas dari kasus kekerasan seksual? Pemerkosaan, perbudakan, bahkan pelecehan secara verbal juga kerap kali dianggap hal yang wajar. Pada tahun 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki data sebanyak 19.593 kasus kekerasan seksual, yang mana di Indonesia menjadi hal yang lumrah. Lantas, siapa yang mau disalahkan? Bayangkan betapa menderitanya orang-orang yang mengalami korban kekerasan seksual. Bahkan pelakunya tak memandang jenis kelamin maupun usia sang korban. Saudara-saudaraku, buka mata hati kalian. Pelecehan seksual bukan sebatas berapa jumlah korban, tetapi juga menjadi batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita perempuan terbatasi geraknya, terkucilkan nyalinya, terpasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya, apakah diri ini berharga? Dampak yang dialami korban bukan hanya fisik, tetapi juga psikisnya. Pelecehan seksual sudah selayaknya untuk tidak dinormalisasikan. Realitanya, kekerasan seksual kerap terjadi di ruang publik. Tempat seharusnya terlindungi karena tertoreh kata publik di sana. Bahkan kadang-kadang itu terjadi seketika di hadapan kita. Sementara kita menjelma menjadi sepasang mata, terpaku, bahkan membatu. Terlalu terkejut, takut, bahkan ragu-ragu. 90% dari kita tidak melakukan apapun karena tidak tahu harus berbuat apa. Pertanyaannya, apa yang sungguh bisa kita lakukan? Faktanya, kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang publik, bahkan makin marak terjadi di lingkungan sekolah. Ironi memang, tempat yang seharusnya untuk kita belajar kehidupan dan kemanusiaan justru menjadi tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan itu direnggut dan dilanggar. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan pentingnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas. Sangat penting untuk mengatasi masalah yang ada di Indonesia ini. Ini adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dari pemerintah dan juga masyarakat. Menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual adalah langkah penting untuk melindungi generasi muda dan menciptakan kualitas kehidupan bangsa yang lebih baik. Kekerasan seksual sesungguhnya sangat sering terjadi di sekitar kita, dan dampak dari kekerasan seksual itu sendiri adalah trauma dan merubah kepribadian 180 derajat dari yang tadinya periang menjadi menarik diri dari lingkungan. Saudara-saudaraku,
Tidak mudah bagi korban untuk speak up. Ketakutan untuk mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, disalahkan atau bahkan dianggap berlebih-lebihan. Padahal korban berhak mendapatkan keadilan. Woi, lantas mana yang katanya hukum itu adil? Justifikasi masyarakat terhadap korban pelecehan seksual tidaklah adil. Kembalikan keadilan untuk korban pelecehan seksual di Indonesia. Ada cara agar kita tidak menjadi korban dari kekerasan seksual. Pertama, jauhi tempat-tempat yang rawan seperti tempat sepi dan gelap. Kedua, jangan mudah percaya kepada orang baru kalian temui di suatu tempat, karena orang tersebut bisa jadi pelaku dari kekerasan seksual. Ketiga, terlihatlah percaya diri, kuat dan berani. Karena orang yang terlihat tidak percaya diri, lemah, itu bisa menjadi korban dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, beri kami ruang yang nyaman, beri kami ruang bebas tanpa kekerasan seksual. Kami juga menuntut setiap anak untuk mendapatkan lingkungan yang aman tanpa kekerasan seksual. Saya Sultan, mari kita suarakan tolak kekerasan seksual. Saya Salwa, berantas kekerasan seksual dimulai dari diri kita. Saya Andre, mari ungkapkan kebenaran. Saya Clarissa dan saya menolak adanya kekerasan seksual. Saya Zaza, stop kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Saya Noval, rangkul korban pelecehan seksual dan dengarkan kisahnya. Saya Muti, tolak kekerasan seksual untuk generasi mendatang yang lebih baik. Saya Noval, mari bantu pulihkan mental korban pelecehan seksual. Saya Abian, mari lebih bijak memanusiakan manusia.